Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu. Rahayu. Pada hari ini kita akan mewawancarai Mbah Singo. Ya. Dan saat ini sudah ketemu beliau. Ya. Alhamdulillah sehat. Amin. Bahagia lahir batin, Mbah, nggih. Lahir batin dunia akhirat. Amin. Nggih, nggih. Semua diberi keselamatan dunia maupun akhirat, diberi kelancaran dunia maupun akhirat karena bisa menjalani secara lahir dan batin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Ya, Nggih, silakan. Terus wau nggih, Mbah. Bab nopo ingkang badhe terjadi dan yang akan datang ini, Mbah. Nopo mawon, Mbah, ingkang saged jenengan wedhar. Monggo, Mbah. Sampuni kula semedi, kula menegatkan rasa datang Allah Subhanahu wa taala, nampi petunjuk bahwa negara ini sudah menginjak datangnya kesepuhan atau negara yang tertua, ya. Jadi sudah mau berubah. Ini laut dan laut itu sudah geseh dalamnya. Itu petunjuk yang saya terima. Laut Kidul dan Laut Utara ini sudah gunjeling. Jadi sepertinya ris rumah, biarpun ada besi-besi betonester yang kokoh, ini sudah geseh, anjlok, jelek gini. Jadi ini menimbulkan nanti banjir dan banjir nantinya. Kata tsunami ini, Mbah. Seperti tsunami, memang disebut tsunami bisa. Tapi tahun berapa, jam berapa, bulan berapa, saya tidak berani memberitahu sebenarnya, sebab aku hanya diberi petunjuk ini gini, gini, gini. Jadi kalau petunjuk ini benar, ini sudah laut ini sudah geseh. Utara sama selatan. Jadi dinding res ini sudah anjlok. Ini menimbulkan nantinya banjir dan banjir. Terus itu nanti bisa merubah alam. Secara otomatis, Mbah. Bukan menakut-nakuti saya. Jadi ini nanti tahun berapa pasti datang. Merapi dan Galunggung geseh ini, anjlok. Jadi nggak bisa diikuti, adanya juga air dan air. Nah, yang bisa merongrong di bawah pondasi ini juga dari air tersebut. Jeleng. Jadi tanah ini ambles yang sebelah utara. Oh, berarti niki lebih condong teng pundi nggih, Mbah? Teng utara nggih, Mbah? Iya, lebih airnya dari laut kidul ke utara. Maka yang sedulur hitam ini mengikis kekuatan. Sepertinya yang saya maksud saudaramu. Saudara 4 ada yang hitam tuh. Ya? Betul. Ini yang lebih waskita, lebih digdaya. Ayang menikah. Iya. Itu ya. Jadi kalau kamu mencari kebenaran, ya ini yang jujur. Jadi kamu perbuat salah ditunjukkan, maka para Gus bisa membaca karena itu yang ditanya. Kesukaan Mas Adi ini apa? Sejak kecil dia jawab bisa menulis Sastro Jindro Hayuningrat itu di tangan. Itu yang menjawab. Jadi sepertinya orang agak indera keenamnya terbuka, mata hatinya terbuka, karena itu yang menjalankan. Sebenarnya ya. Itu terus samanya kalau yang dilihat Segara 4 mutmainah niku. Ya, itu yang lebih jujur. Kamu baru mencuri, ya ketahuan orang siapa yang memberitahu. Gitu. Kok aku mencuri kok dia tahu. Nah, itu yang ditanya juga itu dan mutmainah. Terus mutmainah niku mangke dibetok saat hidup
dan mati. Dan mati nggih, Mbah. Oh, nggih. Ya itu. Jadi itu petunjuk jalan yang bisa menerima petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia peletihan cahaya-cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih, Mbah. Itu sebenarnya. Jadi digdoyo karena saudara ini, jadi duraka ya karena ini karena menggoda. Kalau pendekatan lahir batinmu silih ginjing itu juga marah-marah. Niku nyata nggih, Mbah? Nyata, inginnya jujur. Gitu. Ya. Inginnya jujur. Ayolah bela kawan-kawan yang kurang sempurna. Ayolah disempurnakan gitu. Ini namanya ilmu putih kalau para kiai, santri, ustadz bilang ya. Tapi kalau ilmu hitam itu untuk kanuragan. Nggih. Ya, kanuragan itu saudaramu yang disebut aluamah. Ini yang bangkit. Bukan siapa-siapa. Sebenarnya begitu, ini dunia keilmuan, dunia keabadian menghadap pada Allah. Nggih, Mbah. Ya, jadi semua itu sama, tujuannya sama, tapi jalannya beda-beda. Maka Mbah Singo bilang kalau agama sama, semua baik yang dilindungi hukum. Kalau yang tidak dilindungi hukum ya tidak baik. Oh gitu nggih, Mbah. Ya, maka Mbah Singo ngikuti aturan lingkungan seperti ini. Malam sebenarnya kamu tadi malam ketok pintu ya masuk. Oh nggih, tapi Mbah. Setelah lingkungan ini punya peraturan, malam tidak boleh masuk ke sini, tidak boleh menginap. Itu kalau waktu sore jam 9.10 sampai ke atas. Tapi kalau datangnya sudah jam 3 gitu kan nggak masalah. Nggih, Mbah. Itu. Jadi aku harus ikut aturan lingkungan. Nggih, Mbah. Leres, Mbah. Napa malih dalam keadaan pandemi ngeten iki, ya, ya. Maka aku harus mengikuti ya karena begini corona. Nggih. Bagaimanapun ini corona diikuti hukum, diatur oleh hukum, ya kan? Nggih, Mbah. Maka kalau begitu aku harus mengikuti aturan dan peraturan yang ada. Selain itu, aku pesan sama teman-teman saya di mana saja, marilah menghadap kepada Yang Maha Kuasa yang benar. Lahir dan batin disatukan biar bisa tercapai segala cita-cita. Amin. Menenangkan rasa, itu modalnya. Kalau ingin tercapai pikirannya kemerungsung itu sulit. Harus semeleh ya, Mbak. Harus ikhlas, pasrah, menampakkan diri yang rasa dan sejernih-jernihnya. Betul, Mbah. Nggih, betul. Jadi, itu, Mbah. Terus kata-kata Mbah Singo kalau kepada teman-teman, siapa saja di mana saja jangan tergesa-gesa mengambil keputusan. Tolong jernihkan rasa dan mata hati sejernih-jernihnya. Nggih. Untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terus sedaya keputusan niku mangke saged tumoto. Oh iya, tumoto dengan sendirinya karena Allah. Nggih. Kalau karena weninge ati menika, ya, nggih. Itu pekerjaan yang lebih berat. Lebih berat. Yang penting kedah sumeleh nggih, Mas. Ya, niku modal pertama. Bisa digdaya, bisa sempurna dunia maupun akhirat karena bisa menyemelehkan rasa lahir dan batin yang jernih. Ya kan? Tuh. Setuju niki kula, Mbah. Harus seperti itu. Maka sudah tua ini. Waktunya zaman sudah tua. Sebentar lagi orang Jawa tinggal separuh, Cina, Belanda entah kalau bilangnya tinggal satu judu tapi masih lebih. Jadi enggak plus, tinggal dua enggak begitu. Orang Jawa ya masih lebih separuh. Ini nanti setelah itu dunia negara Jawa tentrem ayem gemaripah loh jinawi. Nah, ya. Sebabnya negara bisa punya utang bisa terbayar, rakyat bisa diberi nafkah
kepada alam. Ya, bukan Bapak Presiden hanya mengarahkan ini gini, bukan milik Presiden, milik negara tanah Jawa. Betul. Yang untuk membangkitkan kemerdekaan kedua kali harus lebih merdeka. Oh, ada kemerdekaan kedua kalinya, kesejahteraan kedua kalinya kan merdeka. Sebab orang yang tidak punya dikasih duit untuk buat rumah secukupnya, beri modal, nah itu kan tetap rukun. Nggak seperti ini. Seperti ini biarpun aku diambil masalah salah ngomong masalah corona ini ya. Corona ini yang banyak yang sugih tambah sugih, rakyat kecil modar ini. Nah, itu kenyataan apa aku hanya ngomong kosong begitu? Kenyataannya ngoten niku. Ya, itu kalau aku diingat dari hukum, Mbah Singo ini ceplas-ceplus kalau ngomong seperti begitu. Tapi aku siap menghadapi. Mbah. Itu yang benar harus dibenarkan karena Allah. Aku dibunuh karena aku benar seperti dulu. Silahkan. Ya, enak loh. Jadi dulu itu ya begini. Aku menentang kata-kata yang tidak benar, misalnya alam. Ya, bukan Bapak Presiden hanya mengarahkan ini gini, bukan milik Presiden, milik negara tanah Jawa. Yang untuk membangkitkan kemerdekaan kedua kali harus lebih merdeka. Oh, ada kemerdekaan kedua kalinya, kesejahteraan kedua kalinya kan merdeka. Sebab orang yang tidak punya dikasih duit untuk buat rumah secukupnya, beri modal, nah itu kan tetap rukun. Nggak seperti ini. Seperti ini biarpun aku diambil masalah salah ngomong masalah corona ini ya. Corona ini yang banyak yang sugih tambah sugih, rakyat kecil modar ini. Nah, itu kenyataan apa aku hanya ngomong kosong begitu? Kenyataannya ngoten niku. Ya, itu kalau aku diingat dari hukum, Mbah Singo ini ceplas-ceplus kalau ngomong seperti begitu. Tapi aku siap menghadapi. Mbah. Itu yang benar harus dibenarkan karena Allah. Aku dibunuh karena aku benar seperti dulu. Silahkan. Ya, enak loh. Jadi dulu itu ya begini. Aku menentang kata-kata yang tidak benar, misalnya, ya kan? Jadi difitnah. Bilang ini kalau diutarakan pihak hukum yang karena sudah banyak mengambil harta dari corona, kan pasti tersinggung. Nah, kan pasti mencari solusi. Kapan robohnya itu? Ya kan? Nah, kinten-kinten niku telase kapan, Mbah niku, Mbah? Itu tinggal prosedur hukum. Selesai dan tidak selesai tinggal prosedur hukum yang berlaku, yang menjalankan. Sebab aslinya corona ini hanya bagaimana? Untuk pemulas ya, Mbah. Sebenarnya kan sebelum ada corona ini sudah ada orang mati setiap hari, itu pasti ada. Orang sakit pasti ada. Demam berdarah pasti ada. Demam berdarah itu panasnya kan lebih tinggi daripada lain-lain. Mbah. Nah, tuh panas demam. Itu panas suhu badannya ini kan melebihi target. Gitu. Maka ini hanya permainan. Permainan ya, sebenarnya ya. Sebenarnya kan begitu. Kamu rasakan sendiri. Politik tingkat tinggi. Ya iya, permainannya politik. Iya. Memang bener Mbah, niki sing kados pedagang-pedagang alit sing mbetahaken apa? Mata kebutuhan harian akhirnya nggih pagi pasar jam 12 tutup. Apa itu? Nggih, Mbah. Terus sore jam 4 boleh buka angkringan-angkringan, jam 7 harus tutup. Nah, ini nggih aturan menika nggih, Mbah. Nah, kan baru-baru berapa bulan ini. Nggih, Mbah. Nah, gitu. Ini unsurnya membuat
kehebohan negara sendiri. Keresahan nggih, Mbah. Nah, utamanya keresahan rakyat masyarakat. Adalah, jadi yang membuat resah bukan rakyat ini. Iya kan? Nggih, Mbah. Tapi nantinya terbalik. Ada jelek, ada baik. Pasti nggih, Mbah. Yo pasti itu, pasti ya. Lah, niku Mbah, ngapunten wau tentang masalah yang dibunuh niku Mbah nggih. Nggih. Niku jenengan niku meninggale niku ping pinten Mbah niku? Kula nek mati 3 dina pisan. 4 dina pisan. 3 bulan pisan. Jadi 3 kali mati. 3 kali mati niku. Baru-baru ini banyak orang melayat ke sini. Oh, ngoten nggih. Belum ada 1 bulan. Oh. Tapi setelah aku masih hidup, masih hidup ya udah guyon. Saged ngoten, Mbah. Ya aku ya gak eruh niku, Mas. Jadi aku ya gak eruh. Jadi lara mati 3 dina ora konangan. Niku padane nggih. Lah nek saksi dulu, saksi aku dibunuh, saksi hidup pembunuhan, nggih. Pengeroyokan itu masih baru meninggal itu tadi. Okay. Pagi ini tadi karena asam lambung. Bapaknya sudah meninggal setahun lalu. Oh niku saksi hidup ya Mbak? Saksi hidup tahu itu. Nalika jenengan dibunuh niku nggih. Niku terus dibunuh sing kepinten Mbak? Kedua nggih. Terus sampai bau batang lebih setengah bulan masih ada saja. Loh, mpun membusuk badan ini biang. Lah jenengan tinggal tas sama jaket dureng yang ditulis di Singolawu. Nggih. Terus yang satu masih itu jaketnya. Nggih Mbah. Oh alah. Luar biasa nggih Mbah. Terus setelah itu difitnah di Surat Kaleng pada kiai. Terus Surat Kaleng dimasukkan polsek. Dari polsek diantar ke sini. Terus orang polsek juga bilang, yang nyurat kaleng ini. Nah, enak tau niku. Nggih. Jadi sangka pihak hukum diduduh nih. Nggih. Yang fitnah ini. Lah aku males gak oleh, tak belah ya gak oleh. Semeleh pasrah mawon, Bang. Terus mata bodho. Ora enek piwalese nggih, Mbak. Yo aku gak males blas. Nggih. Ya semua Mas. Sedaya mundur wae pakerti. Ya adalah kabeh urusannya Allah. Nggih.